Oke teman-teman, ini ya, pastikan sebelum kita pasang prosesor, pastikan cek dulu untuk pinnya ya, tidak ada bengkok ya. Ini ada bagian tanda panah, sesuaikan sama tanda panah bagian soketnya ini ya. Ini kelihatannya, supaya tidak salah pasang. Oke, kira-kira kalau udah pas, langsung aja dijepit teman-teman. Kira-kira kalau ragu ya untuk merakit PC, baiknya ya bawa aja ke toko komputer terdekat, atau ya bisa juga bawa ke kita, ke MIJ.com. Kira-kira teman-teman, misalnya tadi lah pinnya yang itu tadi bengkok atau salah pak, itu kemungkinan ini garansinya ya kemungkinan bisa kena biaya lah untuk pergantian soketnya, karena ya pastinya itu udah cacat PC terhitungnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel MIJ.com bersama saya Ajis. Oke, jadi teman-teman hari ini kita dapat orderan rakitan lagi ya teman-teman, yang cukup sultan ya. Untuk total rakitan itu di 35.894.000 ya teman-teman. Orderan kali ini tuh datangnya dari Bang Edwin ya. Jadi sebelumnya seperti biasa kami ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Bang Edwin yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Oke teman-teman, jadi untuk spesifikasi dari PC-nya Bang Edwin ini ya, untuk kotak-kotak dari komponen yang akan kita pasangkan itu bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya ini ya, mungkin di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi ini semua adalah komponen yang akan kita pasangkan nanti ke PC-nya Bang Edwin teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai untuk seperti biasa ya, kita mulai dari prosesor. Di sini untuk prosesornya kita pakai prosesor dari Intel Core i7 ya teman-teman, 14700F ya. Ini tuh masih segel ya, masih baru ya. Semuanya masih baru, komponen kita pastikan masih baru semuanya dan juga bergaransi nasional ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk motherboard, di sini kita pakai motherboard dari Asus Prime B760M Wi-Fi teman-teman ya. Garansi resmi dari distributornya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini PT Sempurna Utama ya. Dan ini juga masih bersegel, di dalamnya juga masih grease. Nah, selanjutnya untuk komponen apa lagi ya? Oke, power supply dulu lah ya. Nah, untuk power supply-nya di sini kita pakai yang dari MSI ya teman-teman, Mark A850GL teman-teman ya. Dia udah support PCIe generasi kelima nih teman-teman. Nah, terus untuk sertifikasinya di sini kita lihat di sini sudah ada sertifikasinya 80 plus gold ya teman-teman. Jadi ini PSU-nya efisiensinya udah dijamin 80 plus ya, 80% ke atas. Oke, nah lanjut. Nah, kali ini untuk VGA-nya ya teman-teman. Di sini tuh kita pakai, nah bisa teman-teman lihat nih kotaknya lumayan besar ya. Nah, kita pakai yang dari Zotac teman-teman, brand Zotac. Ini tuh GeForce RTX 4080 Super teman-teman ya. Untuk RAM-nya di sini 16GB ya, VRAM-nya. Terus GDDR6X buat tipenya. Dan di sini juga ada beberapa fitur seperti iStorm, terus ada software Firestorm juga. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di belakangnya, di sini bisa kita lihat spesifikasi lainnya ya. Di sini ada key features-nya, PCIe generasi keempat, DirectX 12, dan ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk yang lain. Oke, jadi mungkin kira-kira itu aja teman-teman ya, ini untuk VGA-nya ya. Kotaknya gede juga, dan juga ini sudah triple fan untuk fan dari si VGA-nya teman-teman ya, dari Zotac. Nah, selanjutnya untuk liquid cooler. Nah, di sini kita pakai IO liquid cooler dari Cooler Master ini ya, Master Liquid 360L Core White teman-teman ya. Ini sudah ada ARGB-nya juga. Untuk spesifikasinya ini sudah banyak banget. Di sini bisa kita lihat untuk soket-soket yang disupport sama si IO-nya ini ya. Sini ada LGA 1700, 1200, 1151, 1150 dan 1155. Selanjutnya terakhir di 1156. Ini untuk Intel ya, kebetulan kita pakai prosesornya Intel. Kalau misalnya buat AMD di sini bisa teman-teman lihat juga, atau bisa teman-teman lihat langsung di websitenya Cooler Master. Nah, terakhir untuk komponen-komponen yang kecil ya, di sini kita pakai RAM. Untuk RAM-nya kita pakai dari apa nih Bang? Tim ya? Tim. Nah, kita pakai dari tim Delta DDR5 ya teman-teman, T-Force Delta DDR5. Untuk kapasitasnya di sini bisa teman-teman lihat di 32GB ya, satu kepingnya itu 16GB. Terus untuk speed RAM-nya di 6000 MHz ya teman-teman. Selanjutnya untuk SSD, storage-nya dari Bang Edwin ini kita pasangkan SSD Adata XPG GMX S70 Blade ya teman-teman. Kapasitasnya itu di 2TB. Untuk ini tuh kita pakai generasi kelima ya, PCIe generasi keempat teman-teman ya, untuk SSD M.2 NVMe-nya. Oke teman-teman, terus untuk casingnya PC Bang Edwin ini tuh kita pakaikan casing dari MSI Magpano M100R ya teman-teman, PZ White, yang udah include 4 fan ARGB-nya teman-teman. Jadi fan-nya juga udah support ARGB. Dan terakhir kita installkan seperti biasa Windows OS Windows 11 ya untuk operation systemnya. Terus Bang Edwin ini juga teman-teman ada pesen order
satu lagi teman-teman, monitor dari Asus ROG Strix XG27ACS ya teman-teman ya. Untuk ukurannya 27 inch, QHD dan Fast IPS. Terus untuk refresh rate-nya di 180 Hz ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk totalnya semuanya itu kalau PC-nya aja itu di 35.894 ya teman-teman. Sorry, itu bukan total semuanya. Nah, kalau misalnya total semuanya itu di 39.879.000 ya teman-teman. Hampir nyentuh ke 40 juta ya. Memang PC yang cukup sultan sekali ya. Ini mengingat ini sudah full set. Nggak terlalu full set sih sebenarnya karena tidak ada keyboard dan mouse. Tapi mungkin Bang Edwin mungkin nanti mau beli keyboard dan mouse dari Bang Edwinnya sendiri ya. Jadi di sini kita cuman PC dan juga monitor ya teman-teman. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Edwin yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Jadi setelah ini langsung aja kita lihat bagaimana proses perakitannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung aja kita untuk tahap proses perakitannya ya. Oke, ini tahap awalnya kita tes dulu di luar untuk sebelum kita masukkan ke casing ya. Ini untuk motherboardnya Asus Prime B760MA Wi-Fi. Nah, langsung aja kita buka ya. Oke, masih grace ya teman-teman. Oke, untuk slot PC-nya sudah mendukung untuk PCIe 4, sudah mendukung juga untuk SSD, serta untuk fitur overclocking. Untuk seri B760 ini belum support ya, tapi untuk overclocking SMP-nya sudah kompatibel untuk naikin SMP-nya. Oke, langsung aja kita untuk proses pemasangan prosesor ya. Ini masih segel ya. Nah, ini langsung kita buka. Nah, ini kita menggunakan prosesor i7 14700F. Oke, ini ya untuk prosesornya. Oke teman-teman, ini ya. Pastikan sebelum kita pasang prosesor, pastikan cek dulu untuk pinnya ya, tidak ada bengkok ya. Ini ada bagian tanda panah. Nah, sesuaikan sama tanda panah bagian soketnya ini ya. Nah, ini kelihatannya. Supaya tidak salah pasang. Oke, kira-kira kalau udah pas langsung aja dijepit teman-teman. Kira-kira kalau ragu ya untuk merakit PC, baiknya ya bawa aja ke toko komputer terdekat atau ya bisa juga bawa ke kita, ke MIJ Com. Kira-kira teman-teman, misalnya tadi lah pinnya yang itu tadi bengkok atau salah pak, itu kemungkinan ini garansinya ya kemungkinan bisa kena biaya lah. Untuk pergantian soketnya, karena ya pastinya itu udah cacat PC terhitungnya. Langsung aja untuk pemasangan SSD-nya ya. Kali ini kita menggunakan SSD ADATA SPGG Mix S70 yang 2 TB. Dengan performanya untuk read-nya maksimalnya 7400 MB/s dan weight-nya up to sampai 6800 MB/s. Oke, ini masih grace ya. Untuk segala produk dari MIJ itu dipastikan semua barang itu masih bersegel ya teman-teman. Oke, untuk ini ya pastikan ya ini ada kakinya ya, pinnya ini. Dipastikan dia duduk ya teman-teman. Langsung aja kita pasang. Lanjut aja kita untuk pemasangan RAM-nya ya. Kali ini ya dengan menggunakan RAM Tim Delta DDR5 udah support RGB ya. Spesifikasinya 2x1632GB dengan speed 6000 MHz. Untuk distributornya dari Foxconn ya. Nah, ini kelihatannya. Oke, ini langsung aja kita pemasangan RAM-nya ya. Oke, ini pastikan ini ya, ini bagian pin bawahnya ini. Kalau DDR5 ya biasanya itu untuk stikernya itu bagian di sebelah sana ya, bagian sebelah kiri. Nah, ini pastikan dulu lah, cek ininya teman-teman. Kira-kira kalau sudah duduk, baru langsung kita tekan ya. Kalau belum duduk jangan dipaksa tekan ya teman-teman ininya. Kalau patah ya pastinya langsung garansinya void.
Oke, langsung aja kita buka untuk power supply-nya ya. Dengan power supply MSI A850GL yang sudah support PCI 5. Nah, ini udah sertifikasi 80 gold ya. Nah, ini. Oh, ini masih berplastik ya untuk ininya. Oke, ini langsung aja kita pasangkan kabelnya ke PSU-nya ya. Ini untuk ATS 24 pinnya dan untuk power CPU-nya. Nah, ini khusus untuk VGA-nya ya. Ini power VGA. Ini ada kuningnya. Inilah kelebihannya dari MSI juga ya. Nah, ini ada kuningnya. Pastikan semuanya masuk ya. Karena kalau ya nggak dia masuk semua, takutnya bisa menimbulkan korsleting listrik ya. Nah, ini pastikan juga kenoknya udah terkunci ya nih. Oke, langsung aja kita tes dulu ya motherboardnya di luar ya, dan beberapa komponen lah. Ini langsung aja kita pemasangan motherboard ke casingnya ya. Untuk board ininya, stand off-nya pastikan dulu ya sesuai apanya untuk motherboardnya. Untuk pembautannya ya, ini jangan terlalu dipaksa ya teman-teman. Nah, kira-kira sudah terkunci udah. Karena kalau kayak bautnya terlalu dipaksa, nanti papan PCB-nya malah bisa pecah nanti takutnya. Oke, langsung kita ini pemasangan power supply-nya. Oke, ini langsung aja kita pemasangan radiator coolernya ke casingnya ya. Langsung aja kita pasangkan pumpnya ya. Oh iya, sebelum pemasangan pumpnya, ini pastikan plastik ininya dibuka ya. Nah, nih ya, kalau nggak dibuka kita pasangkan ya sama aja mah, nanti temperaturnya tetap panas ya. Langsung aja kita pemasangan PGA-nya ini ya. Untuk pinnya ya, pastikan dia duduk di ini ya. Ini kan ada yang bagian patahan pada pinnya. Oke teman-teman, ini langsung aja kita untuk ngerapiin kabelnya ya. Oh, kelihatan banget kan kabelnya semeraut. Wow, ini kabel mana yang kemana ini, rame bener ini teman-teman. Udah kayak sarang laba-laba ya. Oke, nanti kita usahakan semaksimal mungkin kita rapikan lah kabelnya. Oke teman-teman, jadi sekarang PC-nya udah selesai ya teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat tadi, proses perakitannya juga udah ditunjukin ya bersama Bang Adit. Nah, jadi selanjutnya itu adalah tahapan yang biasa kita lakuin off cam teman-teman. Tapi kali ini kita bakal coba tunjukin lah ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah ngelakuin benchmark ya teman-teman ya, di software benchmark yang biasa kita pakai, yaitu salah satunya 3D Mark. Itu buat benchmark si VGA-nya teman-teman, dan juga buat nampilin skor overall performa dari PC-nya teman-teman ya. Ini tuh dilakukan supaya kita tahu gitu, ini tuh semua komponennya bekerja dengan baik, atau mungkin kalau misalnya skornya melenceng ya teman-teman, kalau cuman melenceng beberapa ratus itu mungkin biasanya cuman marginal error, tapi kalau misalnya melenceng jauh lah, misalnya kayak melenceng sampai ribuan, hitungan ribuan, itu mungkin ada sedikit masalah gitu. Kayak temperaturnya juga bisa kita pantau,
Kalau misalnya untuk prosesor dan juga VGA, temperatur kita pantau, power draw-nya kita pantau apakah sesuai dengan yang standarnya atau tidak. Nah, jadi biasanya untuk menemukan masalah-masalah seperti itu, kita lakukanlah benchmark gitu. Kalau misalnya benchmarknya berjalan dengan lancar, semua hasilnya juga sesuai, maka berarti PC-nya udah pas untuk udah bisa melewati tahap benchmark ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita udah ngejalanin ini ya 3D Mark-nya, ini di software 3D Mark. Buat jalanin benchmark itu gampang aja, tinggal ke benchmark aja, dan juga teman-teman bisa tinggal kita jalanin yang biasanya kami jalanin itu TimeSpy teman-teman ya. Tuh, dan tinggal run aja. Nah, kalau misalnya 3D Mark ini tuh biasanya software yang cukup berbayar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngelakuin benchmark seperti ini juga di PC teman-teman, mungkin bisa cari alternatif yang gratisnya. Kalau nggak salah, saya tuh ada yang namanya Unified Game Engine juga, itu buat benchmark. Tapi mungkin teman-teman bisa cari-cari aja lah ya, alternatif open source buat ngebenchmark 3D seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk benchmarknya udah jalan ya kira-kira seperti ini. Nah, karena kami tadi sebelumnya udah nginstalin juga MSI Afterburner dan RTSS. Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk seperti inilah ya kira-kira kami biasanya memonitor setiap komponen dari PC-nya buat mastiin kalau komponen-komponen utamanya itu berjalan lancar. Nah, teman-teman bisa lihat kita di sini mantau untuk si Nvidia-nya buat apa VGA ya, pemakaiannya kita pastiin sesuai ya, temperaturnya juga sesuai, terus juga prosesor dan juga FPS yang dihasilkan bisa kita pantau dari MSI Afterburner ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk benchmark di Cinebench R23-nya ini udah selesai ya. Ini kita bisa lihat untuk skor yang kita dapatkan itu di 30.384 ya teman-teman. Mungkin nggak terlalu terlihat, mungkin bisa saya tampilin aja sih untuk fotonya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk hasil benchmarknya itu kita dapat skor 30.384 ya. Ini untuk di Cinebench R23. Terus kalau misalnya untuk temperaturnya itu paling panas ya teman-teman, itu di kisaran 80-an, 83 derajat ya, 82 derajat, 83 derajat, mungkin di kisaran segitu. Dan rata-ratanya itu sangat adem sekali ya teman-teman, cuman di angka 60-an aja. Teman-teman bisa lihat ya, yang bagian paling kanan itu rata-rata, yang di sebelah kirinya itu bagian yang tertinggi ya, temperatur tertinggi. Nah, jadi itu sekitaran 60-an aja ya teman-teman ya. Ini tuh suhu yang sangat adem ya, apalagi kita udah tambahin IO liquid cooler dari cooler master tadi ya teman-teman, yang udah ukurannya 360 ditambah lagi sudah triple fan, jadi sangat adem ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen menjaga suhu CPU agar tetap adem, pakailah cooler aftermarket ya, alias bukan yang bawaan dari stok marketnya gitu, yang bukan dari stok dari cooler dari prosesornya. Nah, kalau untuk di CPU Z kita udah benchmark juga tadi ya teman-teman, dapat skornya di 851,8 buat single threadnya. Terus multi threadnya kita dapat 13.892,3 ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sama-sama kita lihat bagaimana hasil benchmarknya di 3D Mark dan juga di Cinebench R23 ya untuk PC-nya Bang Edwin ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngeliat bagaimana PC-nya Bang Edwin ini performanya dalam menjalankan beberapa game yang biasanya kita coba teman-teman. Jadi langsung aja kita cekidot. Oke teman-teman, setelah teman-teman sama-sama kita lihat ya bagaimana tadi performanya
PC-nya Bang Edwin dalam bermain beberapa game. Oke, jadi mungkin sampai situ aja untuk video hari ini teman-teman. Jadi untuk sekali lagi saya rincikan ya, untuk totalnya PC-nya only ya teman-teman, PC-nya Bang Edwin aja ini di 35.894.000. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya total semuanya ya bersama dengan Asus ROG Strix ya monitor tadi, nah totalnya di 39.879.000 ya teman-teman, hampir 40 juta lah ya bilang. Oke, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Edwin yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, buat teman-teman juga yang ingin yang tertarik ya untuk merakit PC dengan berbagai kebutuhan seperti gaming, rendering, dan juga desain, bisa langsung hubungi kami di nomor info kontak yang ada di kolom deskripsi atau mungkin akan ditampilkan oleh editor kami di layar. Oke teman-teman, saya Ajis pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.